Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Apa namanya? Untuk topik hari ini sebelum soal, coba lihat tentang tonssi dan momen gaya. Ya kan? Tentang tonssi momen gaya ini termasuk bagian dinamika, termasuk dinamika, bagian perluasan dinamika, tapi dinamika rotasi namanya. Ya kan? Yang sebelumnya itu dinamika Newton, beda. Ini perluasannya, namanya dinamika rotasi. Karena semua bicara tentang proses rotasi. Ya kan? Coba perhatikan di sini, di gambar pertama. Di gambar pertama perhatikan dulu. Ini apa ini namanya? Yang hitam ini apa? Tanya gaya Pak ya? Seperti poros. Di sini ini seperti kalau dia pegangan, ini pegangannya. Ini adalah panjang lengannya, L kemari. Sedangkan ini adalah gaya yang bekerja. Kalau kebetulan antara lengan dengan gaya tegak lurus. Apakah selamanya lengan gaya dan gaya tegak lurus? Tentu tidak ya. Nah, seperti ini. Ini sudutnya apa? Sudut lancip. Ya kan, sudut lancip kan? Iya Pak. Sebaliknya ini sudut tumpul. Nah, ini sudut tumpul. Dua gambar terakhir ini sama-sama membentuk sudut. Ya, membentuk sudut. Ya kan? Maka wajar kalau besaran daripada momen gaya atau torsi ini tau sama dengan R cross F sama dengan F L sinus theta. Nah, ya ini dirumuskan ini. Ya. Lihat, ini terlepas ada kesalahan sedikit dari gambar, nggak ada masalah, tapi pahami aja. Karena kalau saya lihat di sini ada yang kurang gambarnya, ada yang salah sedikit. Tapi nggak apa-apa, kita paham aja. Tahu Bapak di mana salahnya gambar? Nah, saya nggak apa-apa. Porosnya itu mungkin Pak ya. F-nya diuraikan tuh, F-nya Pak. Ya, F-nya diuraikan. Ya, ya. Yang penting kita sudah paham aja. Coba lihat R cross F. Apa maknanya Bapak dan Ibu F cross F ini? Sudah jelas dia vektor. Ya. Dua vektor. Kalau kita tulis R cross F, itu berarti momen gayanya terhadap apa? Terhadap poros. Ya kan? Terhadap poros. Betul. Oke. Kemudian terkait dengan arah, sering diperjanjikan yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Itu negatif. Positif Pak. Oh, positif bukannya ya. negatif Pak? Bukan. Nah, secara umum positif Pak. Berlawanan. Tapi kan Pak, di buku-buku kan Pak, kalau dia searah positif. Kalau dia berlawanan Pak negatif. Jadi kadang saya bingung loh Pak. Gini. Sebenarnya yang mana yang di benar? sini, karena itu R cross F itu sebuah vektor dan perkalian vektor, ya kan? Jadi kalau A cross B sebagai misal, A cross B arahnya dari A ke B, bukan ya, dari A ke B dan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi A cross B. Nanti perihal arahnya yang bagaimana nanti kalau sempat nanti kita kaji di medan magnet. Ya, kalau itu vektor ya. Kalau medan magnet kan ada yang karalnya keluar bidang dan masuk bidang. Ada masuk bidang. Masuk bidang. Ya kan? Karena nanti di sana juga vektor. Ada vektor. Nah, kita ambil aja dulu sekarang yang berlawanan dengan arah jarum jam dia positif,
Yang searah justru Negatif. Nah, sekali lagi saya katakan, ini momen gayanya terhadap apa? Terhadap poros, Pak. Terhadap poros. Nah, itu yang penting. Ya, baik. Kalau sudah paham momen gaya terhadap poros, kita lihat sekarang contoh soal. Sebelum contoh soal ini ada sedikit terkait dengan kesetimbangan juga atau titik berat. Ya, ini sebelum sampai kepada soalan itu, kita tinjau sedikit ini. Ini adalah prosedur untuk menentukan bagaimana titik berat sebuah benda apabila benda tersebut tidak beraturan. Kalau beraturan, dia punya pola. Tapi kalau dia tidak beraturan, mengikuti pernyataan berikut ini. Coba lihat. 1. Mengulang prosedur. Mustahil kan nomor 1 kan? Ya, nggak mungkin kita ulang. 2. Mengikat. Ujung-ujung Mengikat benang, iya bisa. mungkin. 3. Menarik garis sepanjang titik. 4. Menandai titik. Berarti 3 dan 4 bisa berdampingan. kemungkinan, Pak. Berdampingan ya. Ya. Nah, menarik, menandai titik boleh ya. Kemudian yang kelima, menggantung kertas karton dengan memegang pangkal jarum. Mana yang paling pas? Yang D, Pak. Nah, kalau di sini jawabannya D, Pak. D. Coba kita ikutin. Mengikat ujung-ujung benang pada jarum dan beban dan menancapkan jarum pada kertas karton. Yang berurutan ya. Yang kedua, menggantung kertas karton dengan memegang pangkal jarum. Nah, kemudian yang keempat, menandai titik-titik sepanjang benang. Oke kan? Ya. Yang ketiga, menarik garis sepanjang titik. Oke kan? Dan yang terakhir, kalau ingin diulangi prosedur yang sama untuk titik yang lain atau bagian yang lain. Minimal 2 kali posisi yang berbeda, maka kita akan mendapatkan sebuah titik potong. Titik potong itulah yang dianggap sebagai titik beratnya. Titik beratnya. Nah, minimal. Kalau lebih dari 2 boleh, bagus. Kalau lebih dari 2 bagus, supaya lebih meyakinkan kita, ya kan? Tapi tetap caranya sama seperti tadi. Oke, bisa dipahami? Iya, Pak. Insya Allah. Oke, baik ya. Ini terlihat titik berat. Nah, ini yang tadi. Sebuah gaya dengan persamaan ini. Bekerja pada daun jendela. Jadi bona. Bekerja pada daun jendela. Apabila dilihat dari sebuah engsel, maka gaya tersebut bekerja pada posisi ini. Persis sama dengan Pertanyaannya, momen gaya yang ditimbulkan oleh gaya tersebut. Ditambahkan. Coba lihat jawaban di sini C. Tapi di sini di jawabannya F cross R. Kenapa enggak R cross F? Tadi kan rumusnya tahu itu R cross F. Tapi di sini diambil F cross R. Kenapa? Pak, momen gayanya kan Pak ditimbulkan oleh gayanya Pak. Tadi kan Pak poros. Itu kuncinya. Pak, kan?
Karena momen yang ingin dihitung ditimbulkan oleh gaya tersebut. Gayanya. Nah, harusnya rumusnya itu adalah R cross F. Ya kan? Tapi di sini didapatkan F cross R. Oke. Bapak dan Ibu tahu bagaimana mendapatkan rumusnya ini? FYAZ kurang FZRY. Itu dari persamaan apa Pak? Perkalian cross. Perkalian Ya, vektornya, vektor. vektor Lebih satuan ya. bagus Bapak dan Ibu untuk mudahnya buat sebuah determinan. Iya Pak. Determinan ya Pak ya. Ya, Ya. determinannya. Jika ya Pak. Ya, determinan lebih enak. Baris pertama, garis pertama determinan berisikan simbol IJK. Jika ya. Jika. Ya. Ya, Pak. Baris kedua Ya. berisikan koefisien F. Atau kita sebut di sini komponen lah, komponen F. Satu. Baris satu berisikan IJK. Baris kedua berisikan komponen F. Mana itu komponen F itu berapa? Satu. Ya. Baris tiga berisikan komponen R. Tiga ya Pak. Tiga, satu, dua. Ya, selesaikan determinan itu. Satu. Ya, satu tuh Tiga, F. satu, dua. Baris ketiga, tiga, Satu, dua. Jadi kita nggak sibuk dengan ini. Hmm. Lebih enak kita hitung. Nanti kalau jeli, kita dapatkan ini pernyataan baris tiga ini. Ini, dapatkan baris tiga ini. Dari jawaban ini baris tiga itu dapat. Untuk komponen I, 2 kurang 1. Ya, 1, 2. Komponen J, 3 kurang 2. Komponen K, 1 kurang 3. 1, 3, 1, ya. 2, 3, Dapat? kurang. Ya, lanjutkan. Kalau nanti sudah terbiasa, cara ini jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat daripada cara yang diuraikan di sini. Bapak dan Ibu pernah bekerja dengan determinan? Apa tapi udah lupa Pak. Jangan lupa. Saya lebih pakai yang biasa Pak, yang I cross JK. Yang model ini ya. Yang eliminasi Pak, kami biasanya sering pakai. Eliminasi lebih panjang caranya Iya Pak. dibandingkan dengan cara determinan. Ya. Cara melihat determinan kalau saya bisa dikte begini. Sekarang kita kan bekerja dengan I. Ibu tutup I, tutup huruf I. Kemudian tarik garis sejajar dengan I. Tarik garis vertikal ke bawah dengan I. Apa angka yang muncul? Ada 4 kan? Yaitu 1, 2. Ya kan?
Ya kan? Iya, Kalikan Pak. Iya, Pak. kanan bawah kali kiri atas. Kanan bawah kali kiri atas kurang kiri bawah kali kanan atas. Nah, itu nilai komponen I. Buat semua dalam kurung. Bingung nih loh, Pak. Bingung. Sebenarnya kalau bisa saya Kalau tulis, saya yang tulis seperti toh. apa, Pak? Kalau kita ambil 2 baris depan itu kita angkat ke belakang, baru kita kalikan serong itu. Oh, boleh. 1 kali 2 gitu, Boleh. 1 kali 1 kali 2. Boleh. I kali 1 Itu kali 2. namanya cara sarus namanya. Iya, cara Pak. Iya, sarus. Pak. Iya, Pak. Sarus. Memindahkan 2 kolom atau memindahkan 2 baris, kemudian dikalikan secara silang, boleh. Tinggal hati-hati melihat tanda plus minusnya. Selesaikan yang plus dulu, baru yang sisanya yang min. Minus. Ya kan? Itu boleh juga. Banyak cara itu. Nanti coba latihan sedikit ya. Latihan sedikit, karena ini memang vektor. Kalau misal kamu eliminasi, silakan. Tapi lebih repot. Lebih repot. Kalau saya jujur kan Pak, saya emang Ya. nggak pernah Pak pakai determinan loh Pak. Makanya bingung Ah, gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah jawaban yang bagus. Saya kan Pak, lihat di HP kan Pak, memang tarik sana tarik sini kan. Memang kita pelajari dulu nih Pak, ada emang. Boleh. Lupa, ini pernah belajar dulu Pak. Saya lupa juga. Jangan lupa ya. Itulah memang dia semua latihan itu. Ya. Kalau mau pakai yang ini boleh juga. Kalau yang ini kuncinya di mana? Nah, kalau di sini kuncinya begini Bapak dan Ibu. Coba lihat di sini. Kalau di sini juga boleh. Sekarang kan kita cari nilai I kan? Iya. Dah? Iya nilai I Pak. Ya, Pak. Setelah I, coba lihat nih. Di sini setelah I kan J kan? Setelah J kan K. Iya Betul? Pak ya. Nah, boleh. Saya belajar cara hari ini. Saya belajar ini hari ini. Kita kan cari I. Maka yang pertama sekali kita kalikan, di sini nggak boleh komponen I, tapi komponen J. Komponen J. Oh J. Kali komponen Z. Ya, berarti yang I-nya ditutup dulu. Nah, I nggak boleh ikut. Ya. Kurang komponen Z bagi F. Udah? Komponen R bagi Dah? Y. Oh, Komponen komponen. Y bagi R. Nah, ini sebenarnya bukan A, di sini R ini. Cocoknya Iya. R. Ini RZ ya. Nah, sedangkan untuk J ikutin objeknya I, J, K. K itu Z kan? Ya. Kali Oh RE. iya. IJK. Nah, Berarti kalau untuk kurang komponen J Pak tutup komponen J. J-nya Pak ya. Iya, betul. Berarti iya. Nah, gitu. Itu cara lain. Berarti Dari di kanan ke komponen kiri ya, Pak ya? Ya, bagaimana? Mengambilnya Ya, dari boleh. kanan ke kiri ya, Pak ya? Ya, karena kita mengambil plus di sini. Kali 3. Karena kita Iya, ngambil Pak. plus dari kanan ke kiri. Ya, soalnya saya dapat I kurang J kurang Nah. 2K, Pak. Itu terbalik. Ya, kalau tadi, kalau dari kiri ke kanan, itu di sini min. Iya, Min. Ya. Ah, Iya. gitu dia. Karena di sini plus, saya ajarkan plus. Dari kanan ke kiri. Saya dapat Pak jawabannya Dapat. dengan sarus tadi tapi Cara sarus Berapa, boleh. Bu Maria berapa dapatnya? Memang C jawabannya, Bu Maria. Ya, Bu Maria dapat. Bu Maria. Berapa dapatnya, Bu Maria?
Kalau saya buah 5, saya dapatnya Ya. I tambah J kurang 2K dari tapi pakai metode Sarus tadi tuh. Boleh, cara Sarus juga boleh. I Cara tambah Sarus J boleh. kurang 2K. Sama jawabannya berarti ya. Bu, Oke, baik ya. Bu Halimah nanti difoto ya. Cara Sarus itu. Saya penasaran soalnya. Ya, oke. Itu cara Bu Halimah Boleh, Bu. punya Boleh, Bu. boleh itu. Boleh, Bu. Ya, itu digunakan banyak cara untuk ini. Dulu Cuma yang model belajarnya cara di kampus Sarus- sama Pak Hamid juga dulu waktu di kampus dulu. Oh, sama saya. Iya, Pak. Oh, alhamdulillah masih teringat Ibu. Nah, alhamdulillah. Nah, boleh. Bebas itu bekerja. Oke ya. Karena itu cara Sarus itu ilmu langka itu. Jarang diajarkan lagi. Tapi Ibu masih ingat, alhamdulillah. Sudah? Kita lanjutkan? Ya, Pak. Ya. Pak. Iya, Pak. Nah, Bu Halimah jangan lupa ya difoto ya. nah ini Bapak dan Ibu. Iya, Ini nanti sudah saya masuk foto. fluida, tapi masih statis. Di sini sebuah balok, tapi dimasukkan ke fluida A, terapungnya 30%. Dimasukkan ke fluida B, terapungnya 20%. Sedangkan dicelupkan ke fluida C, terapungnya 10%. Ditanya perbandingan massa jenis fluida A, B, dan C. Dan C. Massa jenis. Paham ini soalnya? Ya, M per V. Ini hukum apa? Hukum Archimedes, Pak. Hukum Archimedes. Archimedes. Betul. Hukum Archimedes ya. Betul. Tapi di sini diberikan dalam 3 situasi yang berbeda ya. Bendanya sama. Bendanya sama, tapi ditempatkan dalam 3 jenis fluida yang berbeda. Maka menimbulkan terapung yang berbeda. Yang ditanya apa? Massa jenis. 30%. Oke, rumusnya masih ingat? Oke. Rho F sama dengan M per V, Pak kan? apa? Rho sama dengan M per V kan massa jenis? Rumus dasarnya karena ini fluida statis. Oh, Fluida statis, rumus RDV. utamanya itu F sama dengan P kali A. F Sama dengan P kali A. P kali Tekanan A. status, Pak, Ya ya. kan? Sedangkan Pak, ya. P sendiri G Rugi. O, G, Rugihan, H. ya. Nah, dikali itu A. statis. P kan. Nah, supaya kita tahu ilmunya. Nanti A dan H atau ketinggian dikalikan jadi volume. Volume, Pak, ya. Nah, makanya F sama dengan Rugi V. Rho kali G kali V. Kali V. Nah, begitu. Oke, bisa Dengan diingat? catatannya V itu yang tercelup ya Pak ya? Wah, iya. Ini sama Sementara semua. pada soal yang terapung. Nah, Ini hati-hati di sini. 70. Jangan sampai Terbalik ya. terkecoh. Iya, terkecoh. Ah. Oke. Karena gini, yang terapung 30 berarti yang tercelup itu 70. Jangan Iya. sampai kita tulisnya itu. Jangan terkecoh. Iya, 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 iya. Banyak jebakan ini. Bapak soalnya menjebak. Siapa yang jebak? Yang penulis soal. Oke. Nah, bukan saya ya kan. Tapi kita jeli aja. Untuk Bapak dan Ibu sekalian yang lain, silakan. Kalau ada hal yang ingin kita ini diskusikan. Nah, Pak Dedi baru mau masuk. Pak Dedi diberikan akses untuk masuk. Nah, Pak Dedi sudah masuk. Saya setuju. Setuju. Ini sama-sama. Saya yakin ini bisa, Bapak dan Ibu bisa. Langsung kita lihat jawabannya. Nah kan? Ada nampak di sini? Volume tercelup 0,7.
Oh, iya. 0,7. Ini 0,8 dan ini 0,9. Dengan asumsi masa jenis yang pertama ro A, masa jenis yang kedua ro B, dan masa jenis ketiga ro C. Iya, ya, 1/7 ya. Ya kan? Oh, iya Pak, ya ya. Udah oke ya. Row-nya ya, betul saya row-nya Pak, 1/7, 1/8, 1/9 ya. Begitu. Jadinya ya. Saya pakai 1/10 Pak. Oh Bapak langsung liniin ya. Nanti kan itunya 70 Ujungnya per sama Pak. 100. Nah, ujungnya nggak sama. apa-apa. Heeh. Nggak apa-apa, itu Iya. cara menulis saja yang berbeda. Benar Pak, Ya, benar. Ibu Ruth baru masuk itu nampaknya. Pak Imam, aksesnya. Udah, Pak. Oke. Udah pas. Jadi di sini angkanya kita dapat apa? 0,7 Pak, sisanya dari ini 3 iya, dari betul. 0,3 tadi Pak. Situ yang terjebak tadi Pak. Ya, Karena yang tercelup 0,3 maka sisanya 0,7. betul. Nah, itu makanya saya bilang jangan terjebak tadi di situ. Jangan terjebak dengan ini ya. Nah, jadi kata-kata itu. Oke. Mendapat angka ini ada masalah? Tidak pas Pak, pas. Oke ya. Bisa Bapak Ibu? Bisa Pak. Bisa. Oke. Boleh ya? Oke. Karena ada hal lain memang malam ini yang akan saya bicarakan penting. Nah, ini fluida dinamis. Dengan venturimeter ya. Ya, venturimeter. Apa fungsi venturimeter? Atau alat ukur venturi. Untuk debit air tuh Pak ya. Fungsi yang namanya venturi itu adalah untuk menentukan Kelajuan fluida. kelajuan. Ya. Karena dia tabung venturi ini kan sambungan dari dua kondisi yang berbeda, penampang yang berbeda. Ya kan? Iya Pak. Ya. Pensambungan dia. Ya, makanya dilihat berapa laju di sini, berapa laju di sana. Itu fungsi utamanya. Ya. Nah, kalau di sini ditanya perbedaan tekanan air di penampang besar dan kecil. Tapi di sini harus hati-hati. Apa yang perlu kita hati-hati di sini? Karena cairnya berbeda. Berbeda ya Pak. Ada Gitu. Ya. Nah, kalau cairnya sama, mustahil terjadi perbedaan tinggi. Dan itu kan Justru Satu karena yang raksa perbedaannya ya, ini, satu air. mungkin suatu saat nanti yang satu air, yang satu minyak. Oh iya. Kan boleh jadi kan? Nah, itu sudah beda nyata. Ini sama-sama air, tapi yang satu air biasa, disebut di sini air sungai. Satu. Misal air biasa, yang lain raksa. Nah, kan berbeda ya. Nah, itu. Di mana selisih ketinggian di sini sekitar 7 cm. Luas penampangnya 50 cm. Ujung sangkar untuk besar dan 30 untuk yang kecil. Oke, nanti saya kirim soal ini, ini saya kirim juga nanti ke link kita ya. Iya Supaya Pak. nanti Bapak bisa lihat secara detail. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ini cuma ini dia. Simple ya. Simple. Satu. Yang pertama dianggap yang raksa, yang kedua yang air. Yang raksa punya massa jenis
13.600 16.600. ya, dari 13,6 Hmm. ya kan, gram per sentimeter kubik ya. Iya, karena ini gram ya. Nah, kalau ini dari Hmm. 1 gram per sentimeter kubik Saya kira Ini- tadi rumusnya yang apa itu, Pak? ya. Saya pikir tadi rumusnya yang P1 kurang P2 yang per 2 yang pakai kuadrat itu, Pak. Makanya bingung saya. Oh, Ada Ya. seperti itu rumus, Pak. karena di sini simpel dia, karena ditanya perbedaan ketinggian aja, perbedaan tekanan aja kan. Oh, Jadi, jadi sama simpel. rugihan ya, Pak ya. Iya, simpel aja. Nggak kan terbayang macam gini rumusnya loh, kondisi Pak. begini. Iya, Pak. Kenapa? Kami Kenapa? carinya kan Pak, tadi Ini udah kemana-mana. statusnya fluida ini kan statis dia. Seperti fluida statis kan. Iya, Walaupun Pak. alatnya ROGH juga digunakan rumusnya. untuk fluida dinamis. Hmm. Nah, gitu kan. Alat ini digunakan untuk fluida dinamis. Tapi perbedaan ketinggian ini dalam kondisi statis kan. Nah, itu dia cuma. Oke ya. Angkanya ini silakan kali-kali. PA itu Pascal ya. Iya ya, PA Iya, Pak. Pascal. Iya, Pak. Ya, baik. Nah, ini agak sedikit rumit, tapi enak juga ini. Ya. Biasa kan Pak, kalau Ya. pretest tuh kan Pak, Ya, sering nih Pak keluar masalah optik nih Pak. oke. Saya lewati aja nih Pak dulu nih. Ya nggak apa-apa. Sama juga. Karena Optik di ini agak sini rumit. yang ditanya biasa lensa, bukan cermin. Iya. Yang ditanya lensa, bukan cermin. Kalau kita paham sifat lensa, maka kita bisa pahami. Ini kalau enggak rumit juga memang. Coba kita lihat di sini. Susah membedakannya, Pak. Lensa cekung memiliki fokus maya. Lensa negatif. Lensa ya. cekung. Berarti benda terletak di belakang lensa. Ibu dan bapak tahu beda cekung dan cembung? Kalau cekung agak Nah, ke Cekung atas itu gitu lensa ya. negatif. Cembung ke dalam. Lensa cekung, Ya. lensa Dalam. negatif. Lebih Kalau enak cembung begini. lensa positif ya. Kalau mana Cembung, cekung ya? mana cembung, bayangkan itu sebuah bola dibelah dua. Mana yang lengkungnya? Sendok Di ya, Pak. luar atau di dalam? Cembung Yang cekung yang dalam. Iya, dalam. Yang cekung di dalam, yang cembung di luar. Iya, ya kan? Sekarang lensanya ada di bagian dalam, ya kan? Tapi Iya, Pak. fokusnya maya. Iya. Nah, gitu Ada kan? di dalam Pak ya. Nah, sekarang untuk mengukur panjang fokus lensa cekung tidak dapat dilakukan secara langsung, betul nggak? Betul lah Iya, ya. karena dia sifatnya maya. Karena maya. Mm-mm, Maka, betul Pak. Untuk cara menentukan fokus lensa cekung, kita minta bantuan, ya kan? Kita minta bantuan apa? Bantuan lensa cembung, Cembung. ya kan? Kenapa kita minta bantuan lensa cembung? Lensa cembung bayangan terletak di depan lensa. Iya, begitu. Jadi jawaban Bu Yus sudah Lirik jelas itu, itu. Pak. Nah, itu dia kuncinya itu cuma. Ya, kuncinya cuma itu. Nggak rumit-rumit. Nggak ada parang, pisau pun boleh. Ya kan? Intinya seperti ini dia soalnya. Oke? Nah, cara memahami soal ini. Baik. Nah, ini. Ya. Nah, ini masih lensa, tapi lensa yang sudah dimanfaatkan. Dalam peristiwa apa? Di praksi, Pak. Ini interferensi Pak ya. Interferensi, Pak. Interferensi. Begini, apa beda Oh, difraksi difraksi. dengan interferensi? Udah lupa Pak. Interferensi itu ada saling melemahkan, ada saling menguatkan, Pak. Oke. Interferensi. Cara yang paling mudah
untuk melihat perbedaan interferensi dan Udah difraksi, difraksi. ya kan? Karena biasanya kalau yang disebut interferensi itu cenderung kepada interferensi yang, Ya, Pak. Ya. dan itu hanya terjadi pada dua celah. Sudah? Sedangkan peristiwa difraksi biasanya terjadi pada lebih dari dua celah. Oh. Oke, dipahami? Itu yang sederhana cara berpikirnya. Interferensi. Bisa diulangi, Pak? Kalau Interferensi. interferensi hanya terjadi pada dua celah. Ada 2 celah. Nah, seringkali itu disebut dengan interferensi yang jauh, Ya, Pak. ya kan? Yang ya, iya. Ya, sedangkan difraksi Difraksi. itu terjadi pada lebih dari dua celah. Jadi Boleh 3, boleh 4 dan seterusnya. ada lebih dari dua celah. Biasanya begitu. Berarti ini interferensi, Pak ya? Nah, begitu. Ya kan? Masalah nanti terjadi terang pusat atau gelap dan seterusnya itu berikutnya. Itu prinsip dasarnya dulu. Ya kan? Karena begini Bapak dan Ibu, sebuah berkas sinar yang melewati dua celah, yang mana masing-masing celah akan menyebar, boleh saja di depan celah itu ada celah lagi, ada celah lagi, ada celah lagi. Banyak celahnya. Jadi seperti saring, di depan saringan ada saring lagi, ada saring lagi gitu. Bisa dipahami? Ya, Itu ya, Pak. dia. Nah, oke, kembali kemari. Diketahui jarak kedua celah ke layar. 1,5. Ya, Jarak dua celah ke layar. Hmm. Hati-hati itu. Itu 1,5 meter. Itu jarak celah ke layarnya kan, Nah, Pak? kalau umpamanya celah itu ada di dinding rumah kita. Ya. Nah, ya kan? Kemudian jaraknya dari sumber ini 1,5. Dan panjang gelombang sumber yang digunakan Lambda 4 kali 10 pangkat minus 7 meter. Jika jarak antara terang pusat dan terang ketiga adalah 0,6, ingat tuh, jarak terang pusat dengan terang ketiga 0,6, ditanya jarak antara kedua celah. Kan informasi jarak kedua celah kan tidak ada di sini. Oh iya ya. Nah, kalau di sini simbol jarak antara terang pusat dan ketiga disimbolkan dengan P. Di sini rumusnya, oke, gimana Bapak? Gini Pak, harusnya kan Pak, kalau misalnya kayak gini, kalau orang yang bacanya nggak pas Pak, dipikir sama nih Pak, diketahui dengan yang ditanya. Maunya kan Pak dibuat diketahui jarak celah aja ya, jarak celah layar. Kalau orang yang bacanya sekilas Pak, kita sama nih. Diketahui jaraknya udah ada, kok tanya jarak kedua celah lagi gitu loh. Ya, tapi dia ada 2 celah ke layar. Kalau misalnya 1,5 meter nggak mungkin lah Bu Eva. Iya. Jarak antara terang pusat 1,5 meter nggak mungkin, alangkah jauhnya Bu Eva. Biasanya Berapa celah tinggi ini nanti relatif layarnya sempit. dipasang itu. Iya. Celahnya ini relatif sempit. Karena sama-sama jarak semua itu Pak. Ini juga jarak, Soalnya ini berarti jarak, ya. ini juga Bahasa jarak. Bapak harus tahu dan pahami dari data, tidak mungkin jarak kedua celah itu ya terlalu besar. Iya. Kenapa? Kalau misalkan jaraknya sampai 1,5 meter, bayangkan itu, ya kan? Air 1 ember lewat ya.
Oh iya. Ya kan? Iya Itu Pak, cara benar. ini. Nggak Sedangkan mungkin ya Pak ya? yang namanya jarak antara celah, namanya juga celah, Heeh. pasti lebih kecil. Iya. Itu relatif. Maksudnya Pak, nanti di soal yang bingung menentukan yang mana D-nya, yang mana P, yang mana L itu. Nah, sekarang kita Itu Pak Rona. mengeceknya. Ya, Ya, maksud Pak coba. Rona mungkin gini Pak. Nah, Kalau misalnya kita dalam membahas soal ini kita ini nggak mungkin kan jarak antara dua celah itu 1,5 meter, alangkah besar lah ya Oke. yang dibutuhkan. Boleh. Cuma kadang ketika kita udah ujian Pak, ini soal ini ya cukup menjebak Masuk juga akal ini jadinya. gitu. Iya, Ya. karena bahasanya itu, nanti Oke. balik-balik masukinnya kan? Kita definisikan dari simbol ini. Kita definisikan dari simbolnya. Jarak antara layar ke celah L. itu L besar. L. Iya, iya L. Panjang soalnya ya Pak ya. Iya L. Jauh. Layar. Ya kan? L. Jarak dari sumber ke layar Itu L. itu L. L. L besar. Kalau panjang gelombang lambda. Lambda. Itu Pak memang ada ini. Nah, kemudian jarak antara kedua celah itu D. Itu D. 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 Sedangkan jarak antara pusat terang ini disimbolkan di sini apa? P. N. Apa? P. N P. Pak kan? P. Apa? N itu orde itu nanti. Orde itu. Oh, orde. Iya. Orde ya. Nah. Iya. Biasanya orde ya. Oke. Jarak antara terang pusat ya. Oke. Bapak dan Ibu harus perhatian, ada kuncinya di sini. Kalau disebut terang pusat ke terang berikutnya, Ya. misalkan dari terang pusat, biasanya kan terang pusat itu dianggap 0. Iya, Ya Pak, ya. Iya. Terang ketiga itu menunjukkan ordenya 3. 3. Kalau dia terang. Namun kalau dijelaskan terang pusat ke gelap, Iya. nah, itu kan? Pusat ke gelap. Nah, itu ada kuncinya itu. Setengah itu Pak. Saya ulangi ya. Iya Pak. Kalau disebut terang pusat ke terang berikutnya, maka M itu ditunjukkan oleh angka berikutnya. Sebagai contoh di sini, terang pusat ke terang 3. Maka M-nya 3. Paham? Iya Pak, paham. Kalau terang pusat ke terang 5, berapa M-nya? 5. 5. Kalau 5 terang Pak. pusat ke terang 7, berapa 7. M-nya? 7. Kalau terang pusat ke terang 7. 6, berapa M-nya? 6. 6. Betul. Sampai di 6. situ paham? Yang ke gelap tadi Pak, ulangi Nah, Pak. sekarang baru saya berikan yang gelap ilmunya. Terang 1. Kalau terang pusat ke gelap 2, 2 berarti Pak. 1. M-nya berapa? 1 berarti. M-nya 1,5. Oh. Gimana Ulangi Pak. caranya Pak? Nah, Cecak ulang begini. Pak. Kalau terang pusat ke gelap 2, terang pusat ke gelap 2, M-nya di situ 1,5. 1,5 Pak. Ya. Kalau terang pusat ke gelap 5, 4,5. terang pusat 4,5. Sudah nyambung ya? Udah Pak, udah. Ada Nah, lupa semua. kalau terang pusat ke gelap 7, 6,5. iya, betul. Dikurang setengah. Nah, begitu cara Berarti mengingatnya. setelah gitu. Berarti dikurang-kurang Berarti setengah Pak ya. Kurang Kalau setengah. ke gelap ya Pak ya. Gelap tadi Iya, Pak ya, kalau ke gelap. gelap Pak. Iya, betul. Ya. Oke. Nah, sekarang hitung-hitungan ini sesuai dengan data, saya kira nggak ada masalah. Ya. Nggak masalah lah Pak. Oke ya? Kuncinya itu yang tadi Pak. Kunci-kuncinya itu. Ya. Iya, ordenya itu, kuncinya Pak. Pak. Ya. Itulah gunanya kita diskusi. Ya, gunanya kita diskusi di sini itu saling berbagi. Apalagi kan Pak, seperti Ya. saya kan Pak nggak ngajak kelas 2 kan Pak. Jadi materi ini tuh kan Pak lupa. Lupa sedikit nggak apa-apa.
Justru saya nggak pernah ngajar ini. Bagaimana saya bisa tahu? Justru kita belajar. Iya, Kita ya, Pak. belajar, Betul. ya kan? Kita belajar. Artinya gini, kita pernah belajar. Cuma saat ini sudah lupa. Iya. Mudah-mudahan Ingatkan kembali dengan gitu. belajar, Iya. belajar lagi cepat ingat. Iya, Kan Pak, gitu kan? benar. Iya, Kita ya. panggil lah. Jangan jauh-jauh, dekatlah dengan saya kan ilmunya. Saya perlu, gitu kan? Iya, iya, Itu Pak, iya. caranya. Oke, Oke, Pak. udah kita lanjut. Nah, sekarang ini saya berikan. Ini coba. Panjang gelombang. Gelombang lambda. Sama dengan soal tadi ya Pak ya? Ya, mirip. 500 nanometer diganti ya. Nano pangkat 9, Pak ya. M. Nano pangkat -9. Iya, ya, min 9 ya. Dan layar diletakkan pada dan layar letakkan 2 meter dari berarti L-nya 2. Jarak Jarak antara dua celah D. D-nya 0,2 mm dirubah ke meter. 2 kali 10 pangkat min. Maka jarak kedua terang berarti 2. Jangan dia makan, Am. N P tadi N-nya ini dia. Jarak dari pusat adalah jarak kedua terang dari pusat. Ini E itu, Pak. Jawabannya apa? Oke, kita tunggu. Iya. Tadi Kawan-kawan. N ordernya 2 ya. Ya Allah, kemana? Aku sudah lah, Am. Lambdanya Betul Pak. Sudah ada jawaban E, kata Pak Ronald. Itu yang masih Saya juga konsisten, E Pak. Pak. Iya. Sudah ada Iya. 2 E. Dua koma lima. Kali 10 Baik ya, saya lanjutkan. Ini jawabannya. Saya C loh Pak. Ya. Lainnya. Dapatnya, coba lihat. Dapatnya 1 cm. Coba, apa bedanya? Oh. 500 nanometer. D-nya 0,2, betul, 0,2 Benar mm. kok. Iya. Betul Kemudian kok, L-nya 2 meter. Tuh. Panjang gelombangnya 500 kali 10 pangkat min 9. Ordernya 2. 2 sama Pak, ini bagi 2. 2 kali 10. Saya kan Pak rubahnya kan Pak ke meter kan Pak. Jadi 2 kali 10 pangkat min 4 saya buat. Yang saat Iya benar lainnya. itu. Udah benar itu. Nah, gimana? 2 kali. kecepatan menghitung mungkin Pak, jadi ada sebelumnya Pak. Ya. Padahal kan Iya. Pak, apa itunya sama Pak? 2 kali 5 kali 10 pangkat min ini pangkat Salah. 9 Pak kan? 1000 bagi 0,2 berapa itu? Coba kita cek sama-sama. 1000 dibagi 0,2 kok 1? Iya. 1000 bagi 0,2 kok 1? Iya loh. Pak, coba balik soal lagi Pak, maaf Pak. Enggak apa-apa. Kita cek. 0,2 Ini kan belum tentu jaminan jawabannya benar. Iya. Kita cek Iya, sama-sama. Pak. Iya. Enggak apa-apa. 500 nanometer Panjang Pak. 500 nano. Lambdanya, Gelombangnya. lambdanya. Oke. Jarak 2 meter. Oh iya 2 L-nya 2 meter. Nah, Oh iya jarak betul 1 ya 1 antara cm kedua celah. Jarak kedua celah 0,2. Ya.
Ordernya 2. Kita makan dan sudah kok Ordernya 2, Pak. Ya, Kalau yang ordernya 2. udah. Ini berapa kan? Iya, Ya, coba kita lihat. Betul, Bapak. Bapak. Ya, Betul. betul. Saya kan Pak saya kan Pak 2 titik terus kan Pak, saya pikir koma tadi, padahal saya tulis sendiri, saya yang salah, saya berarti 2,5. Padahal ya. 2 ke 5 itu sebenarnya. Allah. Udah betul Pak, 1 Oke, senti. ini betul. kita main satuan ya. Iya. Iya, Pak, ya, selalu Main Ini satuan. pertanyaan di sini 1000 bagi 0,2 ini ya 1 hasilnya. Nah, Iya, Ini betul. salahnya. Di 1000 sini bagi 0,2 berarti angkanya kan ini, Bu, 10.000 dibagi 2 itu kan, Pak? Ya, angka-angkanya ini salah. Karena Nah, nampaknya itu. satuannya ini enggak disertakan. 2 kali 5 Pak, 10, 10 kali 2. Pak, sebenarnya kan Salah Pak. orang menulis ini ya, Pak ya? Ya, Angkanya di sini atasnya ya? salahnya di sini ya. Ya, di sini ya, di atas ya, Pak. Ya. Yang di atas, Pak. Di Yang atasnya 1000-nya itu itu. salah. Betul. Artinya betul-betul salah gitu. Iya. Benar salahnya. Oke ya? Iya, Pak. Ya, Pak, ya. Oke, baik. Sudah. Masih terkait dengan yang tadi. Berarti kita kurang nolnya 1 ya, Pak Ronald? Iya. Karena Kurang ada matematis terlihat semua itu. tadi kan. Coba Dengan Bapak dan panjangnya Ibu, gambar. coba lihat sekarang. Ini yang ditanya justru jumlah garis per sentimeter kisi. Betul, laptop tadi ajak makan. Tadi mana taruh laptop tadi? Yang ngedrop cas begini makan. Itu Pak, D-nya seper N ya, Pak ya. Gimana? Ingat D sama seper N. Seperti Gak usah kisi wajib itu, Pak ya. Seper N. Iya, Pak. Ya tinggal awaknya Seperti kisi. D sin theta per NL rumusnya ya. D sin theta per N. Jumlah garis. D itu seper N. Azan nih lah. Setengah per 2 kali. Armstrong pangkat min 10 ya, betul ya? Ya. Yes. Armstrong pangkat min 10. D. Ini cerita tentang apa? Difraksi atau interferensi? Difraksi Pak, karena kisi ya. Iya, kalau itu Karena ada kisinya Pak. Ya. Oh ya, ini ada kata Kisi. ya. Saya ingat Pak, kalau kisi itu berarti difraksi, karena ada kisi difraksi ya. Ibu lagi belajar, boleh kenapa? Tengok nampak ni dosen ni ada bapak tu. Ya. Ini Ordernya 2. Dia makan ayah pergi. persen ya. .5 ini dari sinus 30 ya. Iya Pak, udah tahu Pak. Ini langsung ya. Ya. 0,5 kali garis. Ya sudah, sport lagi kan. Meja tu di kamar tu. Meja tu meja bang, ada. Mana pijak yuk kain dari gosok. Kadang nak mati dia gosok. Tapi kan pijak ya. Apa yang enggak Step 5. Pas Pak. Oke ya. Pas. Dan cocok ya. Udah cocok. Oke. Nah, ini udah beda tema. Sekarang beda tema. Ya. Ini gerak harmonik. Iya, Pak. GHS gerak harmonik sederhana. Ya. Sin omega T
Ya, rumus pokoknya adalah G Asin sama omega dengan T nih, A Pak ya. sinus omega T. Ya, betul. ya, ya, ya. Di sini Hanya A-nya 0,05, ya. omeganya 100. Benar, Nah, Pak ya. ya? Karena asin omega T. Tetapi yang ditanya adalah energi mekaniknya. Loh. Iya Pak ya. Nah, energi mekanik. Kenapa? Karena ada masanya di sini. Iya Pak ya. Nah, Oh iya ya, 400 gram, 0,4 gram energi energi. V kuadrat. Ini sin omega T minus omega cos omega T minus 0,5 100 seperti Energi. Energi mekanik. 5 M sama dengan setengah setengah Alicia. 50. Kalau mungkin lupa saya berikan ini dulu jawaban A ini. Aku ya setengah. ke awal. Oh ya. Ya kan? Ini didapatkan titik dan potensial. Potensial Pak. Ya. Itulah Pak. Kalau tadi Pak saya Sa- cari ini, saya cari dulu energi potensialnya setengah kx kuadrat. Oh, Saya cari ya. lagi energi kinetiknya setengah x kuadrat. P-nya saya Boleh. turunkan dari persamaan itu Pak. Makanya nggak Boleh. dapat. Boleh, itu agak sedikit panjang. Ya, silakan Saya Bu. kan Pak, Ah. rumusnya dapat Pak, setengah KA kuadrat. Cuma saya cari K itu kan Pak ini kan apa? Di mana cari? Saya dihubungkan ke omega tuh, saya nggak dapat Pak K-nya. Ya. Oh, K itu omega per K. K itu berapa? Omega? M omega kuadrat. Iya, K Oh. M omega kuadrat. M Itulah, omega Pak. kuadrat. Itu saya nggak dapat Pak Omega cari K-nya. sendiri 2pf 2 atau 2pi per T. Ya, 2pf atau 2pi per T omega Ya, Pak kan? omeganya. Jadi K itu M omega kuadrat. Ada satu lagi Pak yang bukan hubungannya dengan M Pak untuk K. Apa ya Pak? Saya lupa Pak. Ada Pak rumus K Pak? Ada. Ada hubungannya dengan omega, tapi omega per apa gitu ada Pak? Yang satu lagi rumusnya? Omega per K, V sama dengan omega per K. Apa Pak Ronald? Ada itu. V sama dengan omega per K. 2pi per lambda Pak. Ya. Iya. Itu ada rumusnya sama itu. dengan Iya, benar. Iya betul. K sama dengan 2pi per lambda. Nah, iya. boleh. Nah, itulah maksudnya. Oke. K di sini apa maksudnya? K itu apa? K itu Bu Eva itu 2 per lambda itu kalau dia gelombang ini masih getaran harmonis. Iya. Jadi belum ada dengan gelombangnya di sini. Iya. Ya. Belum nampak ya. Belum nampak gelombang. Oke, ini ya. Sudah ya? Sudah Pak. Ya Pak, ya Pak. Sambil Lanjut. kita mengingat kembali sebenarnya. Iya. Nah, coba lihat. Nah, ini yang tadi. Coba lihat. Ya 2pi per lambda, ya benar. Ya kan? Ini yang secara lengkap untuk gelombang Y sama dengan
bahkan disebut plus minus. Ini lengkap memang. Kita kan jarang melihat plus minusnya di sini. Paling-paling di sini. Di tengah, Ya kan? Yang di dalam kurungnya kita melihatnya. Ya. Anggap saja di sini plus semua, di sebelah kiri A itu plus semua. Tapi di sini nggak boleh diabaikan, di dalam kurung ini plus minusnya nggak boleh diabaikan. Karena secara matematis, apa makna minus, apa makna plus, itu harus kita jelas. bergerak ke kiri dan ke kanan. Pak, kalau Ya. misalnya plus kan Arah Pak geraknya ke ini apa dari dari Kiri dan kiri ke ke kanan. kanan ya. Ya. Tangannya, Kalau- simpangannya, Pak. Kalau Simpangan pas yang bawah. ke minus, plus ke kiri. kalau minus Ini dari gelombangnya kiri minus, ke Pak, kan? kanan. Ah, Kalau plus dari kanan ke dari kiri. kanan ke kiri. Dia Ya kan? melawan kebiasaan ya, Pak ya. Ya, Ya. itu Kalau sebenarnya gelombang ini pakai min, Pak, kan? Karena ya. dia dari kiri ke kanan ya. Ya, ini kita pakai, kalau dari kiri ke kanan kita ambil min. Min, ya Tapi Pak. harus pahami apa makna plus ya. Hmm. Karena kalau secara matematis atau kalkulus itu bisa diturunkan. Kenapa min dia? Kenapa plus dia? Itu bisa diturunkan itu kalkulus. Tapi di sini kita nggak turunkan, kita bicara fisikanya langsung. Ya. Nah, coba lihat Bapak dan Ibu. Omega tadi apa namanya? Omega itu boleh 2πf Atau 2 pi Pi per atau T. 2pi per T. Iya, 2 pi per K, 2 pi M. Nah, Ya, 2 pi. K-nya per- tadi apa? Konstanta. Konstanta. Bukan. Bukan. K tadi Apa ya? betul. Kalau untuk gelombang di sini namanya nanti bilangan Bilangan gelombang. gelombang. Ya. Bilangan gelombang. Iya, iya. Namanya bilangan gelombang. Iya, iya. Ya kan? Asal muasalnya dari mana Kak ini? Nah, ini bilangan gelombang kan? Coba lihat di sini. K di sini adalah seperlambda. Iya, iya. K itu seperlambda. Seperlambda. Ya, K itu seperlambda. Kalau semua yang diketahui itu kita gantikan, omega kita gantikan dengan 2pi per T. Atau 2 PF, nak Pak? Ya, ya. 2 PF juga bisa, nak Pak? 2pi per T kita ganti Ibu. Omega kita ganti berapa Pak tadi? 2pi 2 per VF T. atau 2 V per T. 2 pi per T ya. Plus Ya kan? minus. Sedangkan K kita ganti dengan 2 V per lambda. Apa? 2 V per lambda, Pak. Di sini 2pi per Per lambda. lambda. 2 pi per lambda. 2 pi per lambda dikali X. Ya kan? Ya, Pak. Ya. Ya. Maka ini bisa dipisahkan. Dipisahkan seperti dalam kurung. Itu ada nama khusus. Si. Nah, Iya iya ya, 2 pi-nya dikeluarin Pak ya. ya. Iya. Kemudian kalau 2pi Tinggal ini di dalamnya. digabungkan, Iya iya. ini iya, theta. iya, iya. Apa ini? Simbolnya apa nih? T per T plus minus X per lambda. Ini kan punya satuan yang sama kan? Mereka saling berbagi kan? Ya, Pak. Sudut Akhirnya fase di dalam itu, Pak, kurung, semua. ya namanya sudut fase. Ya. Sudut fase. Nah, coba perhatikan gambar. Bisa dipahami mana X, mana lambda? Jarak Lambda itu satu gelombang. panjang gelombang. Satu Satu panjang panjang gelombang. gelombang. Lambda satu Kalau- panjang gelombang. Kalau Kalau jarak, jarak ini satu Kalau X setengah jarak gelombang. panjang semua ini Pak. Satu setengah gelombang yang Iya. ada gambar. Arah rambatnya ke kanan. Ya kan? Iya. Arah kecepatan rambatnya ke kanan. Oke. Nah, inilah dia. Ini yang diketahui tadi kita sudah substitusikan. Udah Bapak dan Ibu. Ada satu hal yang perlu diperhatikan dan ini untuk kemudahan. Oh, nanti saya jelaskan dulu, nggak usah terlalu cepat. Pak, sebentar boleh Pak? Boleh. Panjang gelombang itu kan Pak bisa bukit dengan bukit, bisa lembah dengan lembah, Boleh. atau satu bukit satu lembah gitu Pak kan? Boleh.
Jadi kan Pak, kalau kita lihat pada gambar ini kan Pak, ada dua kemungkinannya loh Pak. Yang pertama bukit dengan bukit itu satu panjang gelombang. Ya. Kemudian antara bukit dengan lembah juga bisa satu panjang gelombang Pak. Bukit Bisa. bisa, tidak ada masalah. Tapi kalau bukit dengan gelombang gimana? Bukan bukit dengan bukit, kalau- puncak kalau dengan bukit- puncak, nah Pak. Iya, Kalau puncak puncak dengan puncak, lembah Iya. dengan. Iya. Saya karena Tapi gambarnya lembahnya bukit, cuma jadi- satu di sini kan. Iya. Iya. Nah, Lembahnya cuma satu, Pak. Ya. namun Ini kalau satu kita setengah gelombang kan buat Pak? di sini simpul dengan simpul. Ah ya. Simpul. Dengan simpul. Simpul Oke, dengan 1, simpul. 2, 3, Pak, kalau kita lihat ini Pak bukan satu setengah panjang gelombang Pak. Ini satu setengah gelombang. gelombang. Iya Jumlahnya. betul. Oh ya, ini satu setengah ini. gelombang ya. Ya, Satu satu setengah setengah gelombang dari tapi segi satu jumlahnya. panjang gelombang. Ya kan? Boleh saja nanti dari sini kemari itu disebut X, Ya. disebut satu setengah gelombang. Dari informasi satu setengah gelombang, kita ingin cari berapakah panjang Berapa gelombangnya. lambdanya? Iya. Ah, boleh jadi. Itu yang perlu jeli. Di gelombang main-main Ya. di situ dia. Iya, berarti ini kan Pak Ya. 1,5 lambda sama dengan X, begitu ya Pak ya? Betul. Satu setengah lambda itu X. Satu setengah lambda atau 3/2 lambda. 3/2 lambda sama dengan X. Maka lambda sama dengan 2/3 X. X. Iya. Nah, gitu. Ya, 1,5 lambda sama dengan X. Boleh. 2 lambda sama dengan X berarti Ya. lambda Nah, kalau sama kita mengartikan Lambda sama dengan 2/3 X. Iya, 2/3 X benar Pak. Nah, begitu. Ya, lambda Ya. sama dengan 2/3 X. Oke. Jadi saya ulangi, yang nama satu panjang gelombang dalam gambar ini ya. Iya. Dalam gambar ini. Boleh bukit dengan bukit atau simpul dengan simpul. Simpul ini, simpul yang di nol dan simpul yang berikutnya. Iya. Simpul setelahnya, jadi simpul yang kedua. Nah, kalau ini ada 1, 2, 3, 4 simpul kita sebutkan. Simpul pertama dengan simpul ketiga. Ya, begitu. Berarti Pak, kalau kita bilang misalnya satu panjang gelombang itu satu bukit, satu lembah, itu satu gelombang Pak ya? Nggak boleh berarti? Itu satu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Karena setahu saya kan Pak, satu panjang. Dan itu paling sering memang. Satu bukit, antar bukit. Puncak, antar satu bukit. lembah. Ya kan? Sering satu disebut antar bukit. Nah, atau antar lembah. Kan gitu bahasa ringkasnya kan? Iya, sering bahasa. Itu sering sekali. Itu nggak ada salah. Tidak ada yang salah. Jadi saya kan Pak jarang pakai simpul itu Pak. Nah, biasanya bukit lembah. Hari ini ketemu simpul. Ya kan? Boleh. Tidak ada masalah. Itu ilmu baru. Maka sengaja saya munculkan gambar supaya jangan mengawang-awang. Jadi saya cari gambar ini. Aja. Oke? Lanjutkan. Lanjutkan Pak. Nah, coba lihat. Bayangkan ujung terikat sekarang. Kita nggak turunkan rumus, tapi kita bicarakan ini. Simpul genap. Simpul dianggap genap, perut dianggap ganjil. Ini gelombang stasioner, tapi ujungnya terikat. Maksudnya salah satu ujung ya, bukan dua ujungnya. Ini kalau mau diturunkan bagaimana muncul ini, itu panjang ceritanya. Jadi nanti kita pahami 2A sin KX itu adalah amplitudo gelombang pada ujung terikat. 2A sin KX. 2A sin KX itu adalah amplitudo. Itu tak amplitudo.
Ya. Namun di sini muncul kos. Nah, nah itu. Ini panjang ceritanya ini. Panjang cerita turunkannya panjang. Cuma kita lihat persamaan saja. Ya, tetap konsisten kita. P ke P itu lambda. P antar P ya. Nah, itu tetap konsisten. Oke, ini sambil mengingatkan kembali. Nanti bisa disimak persamaannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang coba lihat persamaan. Simpangan gelombang berjalan 10 sinus pi 0,4 T kurang 0,5 X juga. Angka Ditanya periode. 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 Berarti omega sama dengan 2 pi per T ya. Tinggal masukkan omeganya yang 0,4 nih, Pak. Tapi berapa omeganya? Omeganya ini Pak 0,4 nih. 0,4 Oh, pi. Oh iya 0,4 pi ada pi-nya. Ya 0,4 pi ya. 0,4 pi bukan 0,4 aja. Iya karena pi-nya di luar. Ya. Kan asin omega T tadi ya. Omega T dikurang KX benar. Ya Pak, betul Pak, betul. Iya. Kalau ada yang bertanya, ya, sekarang berapakah panjang gelombangnya? 0,5. Salah. Kok panjang gelombang kan? Itu bilangan gelombang 0,5. Ya kan? Berarti K sama dengan 2 pi per lambda, Pak. 2 pi per lambda sama dengan? Berarti panjang gelombangnya Kak, Pak. Berarti 2 pi per K. 4 meter, Pak. 4 meter, ya. Ya kan? 0, pi per lambda itu 0,5 pi. Iya. Nah, jangan benar, lupa Pak. itu. Iya, Itu betul. jangan lupa, ya kan? Nah, tinggal dibalik-balik aja, Pak ya. Jadi penting. Cek sampai itu. Dan karena dibalik-balik ini orang pusing lihatnya. Betul. Ya. Kenapa? K 2 pi per lambda. Karena tidak teliti di sini, di luarnya ini seringkali tidak teliti, hanya karena fokus di dalam kurung. Ya, padahal pi ini menjebak, Pak, karena pi-nya tuh di luar ya. Ya, seringkali. Oke, ya. Benar, ya, Pak. Masih betul. Nah, berikutnya. Masih pensamaan simpangan. Sin. Oh, ini pi-nya sudah dimasukin ya. Tambah 4X. Ini sudah ada di dalam kurung. Jadi langsung aja, Pak ya. 16 pi. Cara cepatnya, Pak. Iya. Ya, cara cepatnya ini. Iya. Kalau P sama dengan K Cuma untuk menentukan cepat lambat hanya memerlukan informasi koefisien T dibagi koefisien E. Abang. Bang. Koefisien T itu apa? Bang. Omega. Abang. Koefisien X itu apa? Iya. K. Bang. P sama dengan omega per K nih kan, Pak kan? Ya. Omega. P sama dengan omega per K kan? Bang. Coba dia lunaan tanah. Jadi kita nggak sibuk-sibuk lagi menghitung. Iya. Sama Bang ya. Sibuk, ya kan? Jatuh. Cari koefisiennya. Bagi K. Koefisien untuk P dibagi dengan koefisien untuk X. Iya. Betul. Iya, Pak. Nggak perlu hitung banyak. Ya. Ya, Bapak dan Ibu. Ya. Ibu Sani masih nyambung, walaupun di ujung sana. Yang ada enggak saya masih cek. Pak, masih Pak. Oh, masih, alhamdulillah. Masih Pak. Berarti kan Pak ini kan Pak. Ya. Pak 16 dibagi 4 kan 4 dikali pi tinggal Pak ya. Ya. Tinggal 12,56 ya benar. Ya, karena V sama dengan omega per K ya. Ya, kalau dirumuskan Pak omega per K kan Pak kan rumusnya. Omega per K, betul. Betul. Secara rumus kita nggak perlu cari omega di sini kan, tinggal kita cari koefisiennya. Ini cara cepat ya. Baik. Sedikit-sedikit kan Pak memorinya sudah mulai ini Pak timbul. Panggil kan begitu. Walaupun kita nggak ngajak kita panggil. Memori yang sekarang hilang untuk yang bebas. kembali. Ini yang bebas.
Kalau tadi Oh kan iya, terikat. yang bebas. Oh iya, ujungnya ya. Nah, situasinya beda kan? Oh iya, tadi kok sini sin ya, dibalik Iya. ya. Kalau terikat, dia nggak bisa bergerak di ujung satu lagi. Pasti yang kembali itu juga. Tapi yang bebas memungkinkan terjadinya perbedaan fasenya. Fase yang berubah ya, Kak? Iya, fasenya berbeda. Berarti kalau yang terikat, Pak, fasenya sama, beda arahnya gitu, Pak ya? Iya, betul. Tapi kalau bebas, ada beda fasenya ya. Oke, prinsip lainnya sama. Lagi-lagi ini lama turunnya ini. Menurunkannya lama. Panjang nih matematisnya, pakai rumus apa? Goniometri ya, trigonometri kita pakai. Nah, itu. Oke. Nah, ini dia. Hai, jadi ribut ya. Pantunnya adalah dengan lambang fase abdonasa. Ujung bebas. Ke arah kanan tangan. X adalah arah lambang ketika X menjadi negatif. X adalah Ini kalau misalkan paham dengan itu, nggak perlu hitung, coba lihat aja, tinggal kemungkinan jawabannya A, B aja. Nggak mungkin C, D, E. Iya. Kenapa? Karena amplitudonya kan bertambah kan? Iya. Nah, karena sudah hasil pantulan dari gelombang yang satu lagi, walaupun arahnya berbeda. Berbeda, satu di bawah. Ya, kalau di sini berdasarkan persamaan awal gelombang merambat dari kiri ke kanan, yang hasil pantulan merambat dari kanan ke kiri kan? Iya. Nah, pasti dengan kondisi ini. Ya, begitu dia. Nah, ini bisa dipahami. Oke, tidak ada masalah ya. Jadi besaran-besaran gelombang nggak terpengaruh dia. Cuma arah daripada penjalarannya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang ini. Nah, ini yang kita bicarakan tadi. Maka cara ini A-nya 0,5. Ambil maka persamaan gelombang jarak AB 8 meter. Berarti 8 meter. Jarak AB 8 dalam meter. waktu 0,2 sekon. 0,2 sekon itu apa? Waktu T kecilnya, Pak. Iya, T kecil, bukan periode. Iya. Karena kan periode beda, Pak, dengan. Ya. Kalau T kecil itu namanya waktu tempuh. Yes, benar. Ya. Sekarang ditanya, mana persamaan gelombang dari A ke B? Kalau amplitudonya sudah dapat 0,5. Iya, dari langsung gambar. dapat ya. Dari gambar. Satu, dua. Dari sini kita tahu berapa periodenya Bapak dan Ibu? 0,2 dibagi 2, Pak ya? Iya, betul. Karena ini 2 gelombang. Iya. 2 gelombang ditempuh dalam waktu 0,2. Satu gelombang ditempuh dalam waktu 0,1. Satu gelombang penuh ditempuh itu namanya periode. Ya, omega sama dengan. Ya kan? Iya ya Pak. Nah, begitu cara memahaminya. Kemudian jarak AB itu 8 meter.
Ya kan? Satu gelombang berapa jaraknya? 4 meter. 4 meter ya. Ya kan? Panjang Ya. gelombangnya berapa? 4 meter. Kayak Gitu cara lihat dari gambar aja kita lihat. Dari data. Jangan dihitung-hitung Pak ya. Ya, perlu hitung juga sih. Perlu juga hitungnya. Ya kan? Nah, coba data-data itu yang perlu kita dapatkan. Omega. Nah, data-data itu perlu kita peroleh. Omega sama dengan 2 pi per T. Pi per T-nya. Sebentar sayang. Ya sebentar nak. 2 pi X 2 dibagi 0,1 20 pi apa 20 ini ya. Sekarang coba lihat. Ada pi yang dikeluarkan jadi 2 pi, ada yang dikeluarkan pi saja. Ya. Hati-hati di situ. Pak, ini jawabannya E nih, Pak. Ya. Kalau min itu kita tidak ragukan. Ya. Karena gelombang merambat dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Nah, tinggal besaran-besaran dari maksud. Ya. Ya kan? 20. Oh, pi-nya ada 2 nih ya. Yang sama ya. Nah, kan oh banyak. Iya. Oh, ini antara C dengan E nih, Pak. Bentar, Pak. C Iya. sama E. Saya coba lihat. Oke. Antara C sama E nih, tunggu Pak. Berarti tinggal cari ini coba, angkanya. ya. Alahai omega per omega lambda. Sama dengan omega lambda. Lambdanya lambda sama dengan kali. Omeganya lambdanya Kawan Cahyo ternyata jadi pemain bola tidak Yang dapat jawabannya apa? C ya Pak. Apa? C. Saya C Pak. Oke, C. Oke. Alhamdulillah betul. Tadi kan Pak, saya nggak lihat yang ujungnya. Ya. Nggak perhatiin kan dia. Di sini yang benar. K-nya harus hati-hati kan? Iya, Nah, betul itu. Pak. Iya. Jadi yang penting kalau melihat gambar itu ya, yang saya ini wanti-wanti, data gambar itu berbicara. Itu yang paling penting. Betul Pak, betul. Ya, data di gambar itu berbicara dan kita harus tahu data-datanya besaran apa yang ada pada gambar. Baru kemudian kita olah sesuai dengan keperluan. Oke? Dengan rumus bakunya seperti ini, rumus bakunya tinggal nanti ada yang keluar, ada yang ke dalam. Nah, itu tinggal ini. Dan itu harus dibiasakan supaya bisa dapat. Oke, sudah ya? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang temanya lain deh. Itu termometer ya. Nah, suhu dan materi suhu nih, Pak. Sebenarnya ada lagi yang lain tapi saya ringkaskan aja ya. Sekarang kita ingin membandingkan dua termometer yang disebut dengan termometer X dan F. Ya. F adalah termometer konvensional, sedangkan X adalah termometer yang dibuat. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita ingin membandingkan dua termometer, apapun namanya, apa data yang perlu kita perhatikan dari kondisi di termometer itu? Titik beku dan titik didihnya, Pak. Ya, jangan lupa perhatikan titik beku atau titik leburnya dan titik didihnya. Ya. Itu saja data yang penting.
rumus tidak penting. Rumus tidak penting. Kita mau hafal 9 per ini, misalkan antara C dan F. Mau 9 per 5, mau 5 per 9, mau tambah 32, mau kurang 32. Itu urusan berikutnya. Tapi kita harus tahu dan pastikan pada 2 termometer yang akan kita bandingkan, kita tahu dengan pasti berapa titik leburnya masing-masing termometer dan berapa titik didihnya. Itu saja kuncinya. Kalau kita sudah tahu kuncinya itu, baru kemudian kita lanjutkan dengan perhitungan. Coba lihat di sini. Termometer X memberikan informasi kepada kita titik leburnya berapa? Titik leburnya itu 30. 30. Titik didihnya 360. Sedangkan F kita tahu titik leburnya 32. Titik bekunya titik didihnya 212. Ya kan? Ya, tinggal Pak. kita membandingkan semua angka-angka itu dalam bentuk ini. Nah, coba lihat rumus perbandingannya. Ya. Ini walaupun disebut di sini A, nggak apa-apa ya. Padahal di sana X, ya kan? Tapi karena gambarnya disesuaikan aja ini. Ya. Nggak apa-apa. Ini yang perlu diperhatikan rumus perbandingan ini, Bapak dan Ibu. Yang berikutnya nggak penting. Ini aja dulu. Rumus perbandingan ini yang perlu dipahami dengan baik. Itu yang saya inginkan. F kurang 32 per 212 kurang 32 sama dengan, kalau disebut A di sini boleh A kurang 30, X juga boleh. Boleh X juga boleh, X kurang 30 sesuai dengan gambar sebelumnya per 360 kurang 30. Itu angka yang perlu kita perhatikan. Yang berikutnya terserah. Pak, Ya. Kalau misalnya ini Pak, saya kan Pak sebelah sama anak kayak gini Pak. Kalau udah ada kayak misalnya gambar seperti itu kan Pak, saya bilang yang penting mau apapun gambarnya, tetap ingat gini, termometer yang digunakan dikurang titik beku per titik didih dikurang titik beku. Saya kuncinya Pak di situ. Boleh itu bahasa yang kita sampaikan. Nggak apa-apa. Kalau itu sudah bisa dibandingkan antara 2 termometer ini, dilanjutkan. Kalau yang baris pertama selesai, baris berikutnya kita sederhanakan kalau mau. Nah, dari penyederhanaan itu kita nanti cari apa yang ditanya, apa yang diketahui bergantung kepada ini. Misalkan di sini F diketahui, A yang dicari, atau sebaliknya A diketahui, F yang dicari. Itu saja rumusnya. Jadi kita nggak perlu menghafal tambah atau kurang 32, 9 per 5 atau 5 per 9. Ya kan? Dikurang dulu atau ditambah dulu, kan bingung tuh. Itu buat bingung. Karena saya punya pengalaman yang bagus dulu, pengalaman yang baik dulu, sehingga pengalaman itu menyebabkan saya nggak mau lagi hafal rumus. Karena pernah saya buka buku, begitu saya baca buku pelajaran SMA, kok aneh dalam memori saya kok nggak ketemu gitu. Istilah konflik kognitif. Buku A saya sebutkan. Kemudian saya baca buku B. Beda Pak. Saya baca buku C. Kok buku C dan B sama, tapi buku A beda. Saya nggak sebutkan buku apa. Kemudian dicari mana yang betul. Ternyata buku A salah. B dan C benar. Maka sejak saat itulah saya tidak menggunakan rumus lagi, tapi mencari ilmunya. Jadi ilmunya itu bisa dibawa kemana-mana. Itu kuncinya.
Oke, Bapak dan Ibu, udah bisa kan? Iya, Tahu Pak. caranya ya? Iya. Nah, ini. Dia. Soal yang paling sering dihindari. Iya. Ini apa ini? Ini asas black. Black. Asasi hitam. Nah, ini soal yang paling sering dihindari nih, black. Pak. Lama kali Black carinya. Nah, kenapa sering kali bermasalah di sini? Karena kita tidak tahu dengan pasti ilmunya siapa yang mau menerima dan siapa yang memberikan. Siapa yang menerima, siapa yang kemudian itu yang suhu tinggi. Nah, itu yang susah memang. Tapi susah kan Pak, kita bisa dari suhunya, enggak Pak? Bagaimana? Maksudnya siapa yang melepaskan, siapa yang menerima. Yang pasti kan Pak, yang melepaskan itu suhunya yang lebih tinggi. Ya, yang kaya menerima, berikan sedekah kepada yang miskin. Yang miskin menerima. Itu. Nah, itu dia sifatnya. Sosialnya di sana. Dah. Kemudian perhatikan bagaimana kalau di sini dua batang yang saling terhubung. Apakah diameternya sama atau berbeda? Hati-hati Bapak dan Ibu. Ya kan? Diameter batang satu dan kedua belum tentu sama. Jadi harus cek lagi kondisi diameternya. Atau jari-jari kalau itu dia bulat. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau di sini dianggap bahwa panjang dan luasnya sama. Nah, gitu kan? Iya, bisa dicoret. Walaupun jenisnya berbeda. Ya kan? Baru boleh. Nah, kita lihat. Bisa coret A-nya. Itu nanti. Nah, yang penting hati-hati dulu. Nah, kemudian yang lainnya apa? Yang perlu kita perhatikan. Nilai daya hantarnya. Beda logam, beda daya hantarnya. Maka kalau di sini kalau kita lihat arsirannya, K1 beda dengan K2. Iya. Nah, ibaratnya yang satu dari perak, yang lain dari emas. Saling dihubungkan. Ya kan, K-nya beda kan? Iya, koefisiennya pun beda ya. Betul. 2 kali. Nah, itu yang penting. Berapapun datanya. Iya, kalau panjangnya sama mungkin. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Diingat ya. Nah, kemudian pastikan seperti tadi dikatakan, yang memberikan itu yang lebih tinggi, yang menyerahkan. Sebaliknya, yang menerima yang lebih rendah. Tapi gabungan dari keduanya itu berada antara yang tinggi dan rendah. Iya, namanya Pak, kalau saya bilang suhu campuran, Pak. Kalau campuran, biasanya itu pada cair. Tapi kalau besi di sini nggak bisa disebut campuran. Jadi suhu apa Pak kita bilang? Ya kan? Suhu sambungan. Sambungan ya, suhu sambungan TS berarti ya. Betul. Nah, begitu caranya, cara memahaminya kan? Karena bagaimana besi dengan itu dicampurkan? Iya, kan dicampur ya bisa Pak. Dicampur. Iya bisa. Benar. Bisa, bukan nggak bisa dicampur. Silakan lelehkan kedua-duanya masing-masing. Tapi kalau sudah dilelehkan sudah lain lagi Pak nanti. Nanti kan nilai K-nya lain lagi, nggak mungkin bisa homogen campurannya, tetap heterogen. Kenapa? Bahannya beda kok, nggak mungkin kan langsung dicampur air dengan minyak bisa campur. Nah, kalaupun nanti diaduk lama-lama tidak kelihatan lagi minyak, boleh jadi. Nah, tapi tetap air dan minyak nggak bisa bergabung kan? Iya. Nah, begitu ibaratnya. Iya Pak. Berarti suhu sambungan Pak ya? Iya, suhu persambungan. Iya. Oke, itu yang dipahami. Iya Pak. Nah, jadi ini seperti ini kan udah nampak nih. Yang tinggi 100, yang rendah ini kan. Jadi sambungannya berada antara yang dia tidak mungkin dia gini Pak, suhu sambungan itu Pak tidak mungkin di atas 100, tidak mungkin di bawah 25. Dia di atas tengah antara 100 dengan apa tuh 25. Nah, di antara itu rentang. Di antara yang tinggi dan rendah. Itu saja. Yang lain nggak ada masalah. Oke, itu yang perlu kita perhatikan dalam perhitungan ini. Nah, bagaimana kalau ini? Ini sudah air.
Nah, kalau ini udah air. Sama Pak ya? Oh ini ininya ya tes apa? Ini sama macam tadi Pak kan? Suhu Secara prinsip campurannya sama, sama. secara prinsip sama, hanya kuantitasnya berbeda. Beda ya. Oh iya ya sama. Ya kan? Kuantitasnya beda. 200 gram dengan suhu 30 berbeda dengan 100 dengan 90. Nah, kan kuantitasnya beda. Walaupun kedua zat ini yang dicampurkan sama jenisnya, sama-sama air. Namun suhu berbeda. Ya, yang beda cuma suhu dan jumlahnya. Ini tetap Ajas Black berlaku Iya, penuh. tetap sama. Ki lepas sama dengan ki terima ya. Itu dia. Yang mana kiri dan kanan nggak ada masalah ini. Iya, karena yang kan penting, sama aja. Yang penting konsisten kita bekerja. Iya. Nah, kalau kita disebut diserap, berarti apa? Yang lebih rendah. Iya. Yang melepas yang lebih tinggi. Nah, berarti gitu kalau kan? Serap sama dengan yang menerima, Pak ya? Betul. Bayangkan itu tanah yang berpori disiram air. Kan menyerap. Iya. Begitu intinya kan bisa cepat kita ini kan. Analoginya cepat ke sana. Tapi kan Pak kalau anak-anak saya kan Pak lebih bahasanya terima lepas. Boleh. Kalau serap tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Tidak menjadi persoalan. Bahasa aja berbeda Pak ya. Yang penting pengertian Ajas Black itu terlaksana, bisa diaplikasikan dan tidak menyusahkan orang. Iya. Nah itu, ini dalam kasus yang sederhana. Tapi nanti pada kasus yang lebih rumit itu harus diperhatikan tangga grafiknya, ya kan? Tangga grafiknya itu perlu diperhatikan. Kadang-kala perubahan Q itu, ya kan, dari bawah ke atas. Oh ya. Ya, dari atas ke bawah, ditanyakan di pertengahannya atau di 2/3. Siapa yang menerima? Itu ibaratnya begini, yang di bawah mulutnya menganga. Kalau itu binatang mulutnya menganga, yang di atas mulutnya mengatup. Ya kan gitu kan, barat kan ke sana. Yang menganga kan memerlukan. Yang di atas kan melepaskan, menghembus, menyemburkannya itu gitu kira-kira bahasanya. Analoginya ya, saya yakin Bapak dan Ibu lebih banyak analoginya. Yang penting itu. Ya baca soal mana tahu nanti soal ini model-model begitu. Ya. Rendah tapi bisa bermakna. Ya. Nah ini coba lihat sama juga. Sama terjadi keseimbangan. Sama Pak. Nah, ya. Tapi di sini dikatakan keseimbangannya terjadi pada 60. Berarti ini tanya suhu ini ya, suhu apa awalnya? Suhu air dingin. Ya. Ya, berarti suhu awalnya nih Pak. Suhu yang lebih dingin. Iya, suhu yang diterima Pak ya. Betul. Yang menerima kalori yang diberikan. Dari 120 gram 90. T2 lah Pak. Ya, gitu. Ya. Itu yang paling penting ini. Soal-soal seperti ini ada nih Pak Emang. Boleh jadi. Yang penting gini, setidak-tidaknya kita refreshing. Ya. Nah, materi yang lamanya. Malah kan Pak ada yang tanya masanya lagi Pak. Boleh jadi. Masanya yang ditanya. Ini banyak kali variasinya. Iya, benar. Banyak kali variasinya. Ya. Nah, sekarang masuk teori kinetik. Nah, ini baru. Ini kinetik nih. Kinetik gas Pak ya? Ya. Oh, gas ideal. Teori kinetik gas. Masih berhadir semuanya, masih semangat? Semangat Pak. Masih semangat Pak. Kalau untuk bimbingan UP kan Pak, insya Allah. Oh ya, yang pedagogi gimana? Udah masuk? Belum pernah Pak. Belum Pak. Masya Allah.
Jadi kan Pak, info dari Pak Beni kemarin, karena Ibu Susilawati kan Pak menghubungi Pak Beni kan. Jadi Pak Beni ada apa WA di grup kelas kami kan Pak, ditanya gimana kan. Saya bilang malam minggu aja boleh gitu kan, saya coba kan. Karena kan sama Bapak kan belum ada info kemarin. Cuman kawan-kawan kan Pak lagi sibuk dengan video-video Pak kan. Oh ya. Saya juga berpikir seperti itu, makanya sebenarnya rencananya tadi malam. Saya pikir ini lelah mereka ini, mereka ingin istirahat sebentar. Mungkin kan dalam pemikiran saya begitu, mereka ingin istirahat, lelah, ya kan? Biarlah besok malam saya pikir. Nah, kalau tadi rencana sore tadi mungkin mereka sedang jalan-jalan belum sempat. Iya, betul Kan Pak, gitu kan. refreshing. Jadi perhitungan begitulah yang makanya kalimat saya tadi apa? Saya rencanakan. Iya. Gitu kalimatnya. Artinya saya bertekad hari ini pokoknya dalam durasi waktu sebelum besok lah. Nah, intinya begitu. Saya kepingin begitu. Oke, ya kembali kemari ya. Nanti saya coba, mungkin beliau sibuk. Ya sempat. Kalau saya nggak sibuk, kata bukan pejabat kan enak kan. Enak, tapi Bapak menikmati ya Pak ya. Alhamdulillah. Menikmati ya dipendidik ya Pak ya. Sebenarnya Bapak sibuk, karena ketika kita sibuk kita tidak menikmati di pendidik itu Pak. Gitulah Ibu yang bisa Bapak dan Ibu sekalian lah bisa memberikan, saya nggak bisa memberikan apapun. Artinya itu ya, nggak perlu, yang penting kita nikmati aja acaranya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang pencerahan gitu. Bukan semua, ini mungkin tidak ada satu titik yang saya berikan, tapi ini pencerahan sifatnya. Oke ya. Bapak dan Ibu. Nah, ini memang saya juga nggak hafal betul rumus ini, dan ini perlu penurunan sebenarnya. Namun ada cara yang bisa di ini, tapi penuh dengan matematis sekali. Iya Pak, ya. Ya. Cuman yang A, B dan B itu Pak yang membingungkan tuh Pak. Sekarang, karena energi itu sebanding dengan suhu mutlak gas. Padahal di situ dibuat suhu sebanding dengan energi kinetik setiap partikel. Yang B-nya sebanding dengan jumlah energi kinetik. Jadi ada kata jumlah. Ya. Bapak dan Ibu, di sini kalau disebut ada akar kuadrat rata-rata, itu memang di dalam kinetik itu ada. Dalam kinetik itu ada. Kenapa disebut kuadrat? Akar kuadrat, maka akar kuadrat rata-rata, karena kita tahu bahwa di sana kan partikel. Yang ditinjau itu bukan satu-satu partikel, tapi banyak partikel yang ditinjau. Ya, semua karakteristik partikel yang ditinjau itu tidak bisa ditinjau satu per satu, yang bisa ditinjau secara gerombolan gitu. Maka diambil rata-rata. Jadi secara matematis kuadrat rata-rata itu adalah pernyataan pendekatan, bukan yang eksak, tapi pendekatan. Nah, ya. Pernyataan pendekatan. Jadi kalau ada akar kuadrat mungkin saja itu ada. Nah, coba kita langsung lihat solusinya, panjang ini Bapak. Nah, ini rumusnya. Memang betul. Persamaan pokoknya itu memang teori kinetik gas itu dari gas ideal. Dari sana sebenarnya. Ini panjang penurunannya. Maka di sini ada P kuadrat stripe itu artinya kecepatan rata-rata. Kuadrat kecepatan rata-rata. Bacanya kuadrat kecepatan rata-rata. Itu cara bacanya. V kecil, kuadrat itu ada strip di atas. Kuadrat kecepatan rata-rata. Nah, itu cara membacanya. Itu mungkin. Nah, di sini nanti kuadrat kecepatan rata-rata bisa diturunkan lagi. Oke, ini ya panjang nih rumusnya. Sampai dengan EK. Nah, PVNKT ini sebenarnya berasal dari PVNRT. Samaan gas ideal Pak ya. Ya, itu. Jadi cuma di sini ini sudah dirumuskan aja. Ini dia. Jadi di sini T sebanding dengan IK rata-rata. Iya Pak. Nah, gitu ya.
Ya. Sebanding sebagai musuh mutlaknya. Jadi walaupun berbeda tekanan dengan volume itu tidak berpengaruh terhadap tidak energinya, pengaruh Pak. lagi, tidak pengaruh. Dia bergaruh pada gerak-gerik daripada partikel, sejumlah partikel itu. Ya, maka disebut ikannya rata-rata. Nah ini, Bapak dan Ibu, hampir berakhir pertemuan kita, materi kita hampir berakhir. Bagaimana cara membaca ini? Selalu saya katakan, untuk membaca grafik ini dari sumbu Y ke sumbu X. PV. Sumbu Y ke Sumbu sumbu Y X. ke sumbu X. Nah, itu. P, Prosesnya sumbu Y, berarti dari sumbu X. Oke, Semua grafik seperti itu. Tinggal bagaimana ini dibentuk, bagaimana ini dibentuk, ya kan? Nah, coba kita lihat sekarang, nanti saya balik kembali kemari. Kita lihat grafik ini dulu. Nah, ini prosesnya. Energi dalam. Kan, ya kan? Ntar ya, saya kembali kemari dulu. Nah, ini. Ini ada yang namanya istilahnya isokorik atau isovolumik. Ada yang namanya adiabatik. Ya. Ada isotermik. Ya, isotermik, isobarik, isohorik, adiabatik. Ya. Ya kan? Karena di sini yang dipertanyakan adalah usaha. Ya. Usaha di sini terkait dengan hukum pertama termodinamika. Nah, ya kan? Mana rumusnya? Nah, ini dia rumusnya. Q sama dengan delta U tambah W. Coba perhatikan pada setiap proses. Isobarik tekanan tetap. Maka rumus W itu W sama dengan delta V. Volume Ya kan? tetap. Sedangkan pada isokorik atau isovolumik, volumenya tetap. Usahanya 0, Pak. Ya. Ya kan? Usahanya 0. Jadi kalau usahanya 0, maka energi dalam atau delta U semua diserahkan menjadi kalor. Iya, Pak. Ya kan? Artinya gas tidak melakukan usaha luar. Sebaliknya dari isotermik, energi dalamnya. Nah, kenapa energi dalam di sini disebut tetap? Berarti adakah usaha yang dilakukan? Ada, tetap ada ya. Karena di sini usaha tambah energi dalam sama dengan kalor atau panas. Sebaliknya dalam proses adiabatik, kalornya 0. Ya kan? Karena disebutkan di sini tidak ada pertukaran kalor yang terjadi kan dalam proses adiabatik kan. Jadi tidak ada yang masuk maupun keluar. Jadi semua energi yang dihasilkan atau usaha yang dikerjakan hakikatnya sama dengan energi dalam itu sendiri. Jadi perubahan energi dalam hakikatnya menghasilkan kerja. Atau kerja yang dilakukan mengubah energi dalam dari sistem. Cuma itu saja sebenarnya. Nah, ya kembali ke gambar tadi, soal tadi, nah ini dia. Tekanan. Nah, ya, Pak, karena usaha apa ya? Isobarik, Pak. Iya kan? Dari data tadi kan, udah nampak kan? Ya, Pak. Nampak sudah ada perubahan volumenya, Pak. Dari B ke C itu. Dari B ke C, Pak. B ke C. Sedang B ke D apa? Diabatis, Pak. Diabatik. Bedanya di mana? Kelengkungan daripada ini lebih curam. Lingkungan itu, Pak. Ya, betul. Dia ada persamaan. Misalnya PV tapi pangkat gamma. Iya, Pak. Nah, ya kan? Dan seterusnya. Oke ya. Nah, itu nanti dicek lagi persamaannya. Nah, ini. Di sini, jawabannya apa tuh, Pak? DDC, betul. Ya, Pak. Iya. Ya. Nah. Jadi di situ. Jadi makin ini. Jadi kalau ditanya nanti di sini PV betul. Nah, luasan di bawah kurva. Ini kapan positif atau ini hanya perjanjian. Jadi sistem bergerak ke kanan, usaha
Gini, Bisa sistem juga kalau dana bergerak ke usaha, kanan, Pak. ya boleh. Mau ke kanan. Ini ibaratnya begini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pernah lihat piston? Bayangkan piston, gerak piston. Keluar atau ke dalam. Ya gitu ya. Ya, Pak. Nah, analoginya ke sana boleh. Nah, kalau nggak pernah lihat piston, lihat pompa sepeda. Nah, sedikit-sedikit gitu caranya, yang paling dekat dengan kita aja. Oh, saya nggak pernah lihat piston karena nggak pernah buka mesin Honda misalkan atau sepeda motor. Minimal kan pompanya kan pernah lihat, nggak ada yang besar kecil boleh. Nah, gitu ya. Oke ya, cara melihatnya. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir untuk malam ini maksudnya. Bukan terakhir. Insya Allah nanti kan ada waktu kita lanjutkan. Tapi ini yang terakhir untuk malam ini. Tentang konsep termodinamika. Nah, itu apa yang ada tadi. Gas tidak melakukan usaha, itu proses isokorik. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, betul, Pak. Ya, benar. Delta V Gas selalu usaha karena W sama dengan 0 ya. Iya. W sama dengan 0 tadi. Karena tidak ada perubahan volume di situ, Pak. Ya. Gas selalu menyusul adiabatik. Salah pasti kan? Iya. Energi dalam tetap pada proses isotermik. Iya, yang tadi ya. Jadi baca dulu dari pernyataan hukum pertama termodinamika. Itu dari sana pahami. Q sama dengan delta U tambah W. Tambah W ya. Q itu jumlah kalori yang dihasilkan atau dimasukkan. Delta U itu energi dalam dan sistem. Sedangkan W itu usaha atau kerja. Ya kan? Kerja boleh terhadap sistem atau terhadap lingkungan. Tergantung nanti prosesnya. Itu dia. Demikian Bapak dan Ibu. Pas jam 10 malam kita berakhir. Ya, Pak. 2 jam. Alhamdulillah bisa selesai 2 jam. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Maka tidak terasa Pak ya. Sudah 2 jam. Begitu. Karena kita diskusi, ya kan nggak semua hal yang saya jelaskan, tapi kita diskusi, udah paham, udah mengerti, udah panggil memori lama kan, udah datang dia kan. Iya. Memorinya sedikit-sedikit sudah muncul. Begitu, gitu saja. Atau masih ada pertanyaan sebelum kita tutup malam ini? Cukup kayaknya Bapak. Cukup, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau ada yang salah. Kita ngobrol-ngobrol itu kan bebas gitu kan. Ya, Bapak dan Ibu. Sama, Pak. Ya. Nanti ini saya kirim nanti, insya Allah saya kirim. Oh, makasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Tadi Bapak kan ada yang tadi Bapak ada bilang katanya nanti kita ada yang Bapak bilang apa Pak? Apa tuh? Tadi Bapak mau bilang nggak jadi? Ya. Ada konsep tadi mau Bapak apakan tadi? Yang pertama-tama tadi. Nanti terlalu cepat Bapak bilang tadi, nanti aja gitu. Oh enggak, ini mungkin tadi gini. Ada tadi kan pas waktu saya ingin uraikan itu, khususnya di gelombang tadi. Di gelombang, begitu saya ingin bicarakan itu, terlalu cepat untuk saya uraikan. Itu di kecepatan, di laju gelombang tadi. Membandingkan membandingkan koefisien T dengan koefisien X. Itu yang saya maksudkan. Nah, sudah diingatkan untuk membandingkan koefisien T dengan koefisien X untuk mendapatkan V. Pada soal awal itu terlalu cepat saya bilang kan, terlalu cepat saya jelaskan, belum jelas di sini, belum jelas persamaannya. Tadi kan belum ada persamaan gelombang berjalan pada saat saya jelaskan itu. Iya, itu yang saya maksudkan. Itu yang saya maksudkan. Biar nampak dulu persamaannya, sudah tahu isinya, baru saya jelaskan itu. Nah, itu maknanya. Maka dalam secara spontan saya bilang tadi, ini terlalu cepat. Kenapa? Jadi mengajar itu harus lihat strukturnya. Jadi hierarki ilmunya itu tolong diikutin. Diikutin jadi enak dia. Jadi nggak melompat-lompat gitu. Usahakan. Ya, usaha kita demikian. Itu yang saya maksudkan ya Bapak dan Ibu. Jadi harus sistematis, usahakan. Jadi enak, anak mau mengikuti enak, kita juga menjelaskan enak kan. Enak dalamnya nggak terlompat-lompat, kita nggak keburu-buru gitu. Nah, ini belum, kita sabar. Ini ada saatnya, nanti kita jelaskan. Nah, gitu aja caranya, cara bekerjanya. Ya itu yang dimaksudkan tadi yang saya bilang, saya tunda dulu kan.
Itu Iya, saya Pak. ingat kembali. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya. Kami juga makasih ya Pak, Ya, Bapak udah sama-sama. meluangkan waktu malam-malam. Ya, kita Iya, Pak. usahakan lah. Hakikatnya ilmu ini kan kita saling berbagi, nggak ada masalah. Ya apa-apa. Ya, apa yang bisa saya bantu mudah-mudahan. Ingat, kita nggak punya waktu lama untuk UP. Bapak dan Ibu harus siap tanggal berapa? Tanggal 10 ya, tanggal 10. Khawatir kami Ya, Pak, karena banyaknya tugas ini kami nggak sempat belajar Pak. Iya, 12, Pak. betul. Sayang kalau saya memberikan ini sebenarnya kan, karena begini, kelas 02 kan saya sudah banyak tahu karakternya, enak dalam bekerja. Kemudian saya selalu memberikan ilmunya gini, sering mendahului sedikit, padahal itu belum diajarkan, supaya kenapa? Untuk mempermudah mereka bekerja. Tujuannya ke sana. Iya, Pak. Andaikan kami dengan Bapak ini, maaf ya Pak ya, andai kami dengan Bapak sudah selesai dah tugas kami semuanya Pak. Iya. Tapi saya yakin, kami tidak tahu apa yang saya yakin Ibu dan Bapak Ya Bu Yus, ya selesai. Monia Bapak ini yang terakhir sama kita ya. Saya yakin selesai. Maunya dari awal sampai akhir ya, jangan ganti-ganti. Ya, enggak masuk kalau dengan Bapak kan terstruktur Bu Eva. Oh iya benar. Ya, udah tahu apa yang mau dikerjain gitu kan. Damai kita bekerja, nyaman hati. Itulah hidup namanya Bapak Ibu. Ibu tuh nggak nampak tadi, nyambung tadi. Beliau katanya susah dia masuk tadi. Pak. Susah masuk. Mati lampu katanya. Mati lampu, hujan, ya kan? Ya, cuaca Pak, cuaca. Itu Bu Rut udah masuk. Gimana Bu, cerah cuacanya? Nyambung kok Pak. Nyambung, nggak apa-apa. Tapi agak putus-putus sedikit ya. Putus-putus, cerah Pak, cuma ini Pak. Apanya? Sinyalnya kurang bersahabat juga Pak sama PLN-nya Pak. Oke, nanti ambil rekaman ini, nikmati. Nanti kalau ada pertanyaan yang nggak jelas, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kembali. Bukan berarti ini sudah selesai persoalannya. Masih banyak PR dan lebih bagus kita menyicil dari sekarang supaya pada hari menjelang dekat nanti kita nggak keburu. Iya. Yang nggak terdesak-desak di sana. Yang makin bagus, makin ini. Maka saya prinsipnya siapapun dia yang berinteraksi dengan saya doakan mudah-mudahan lulus. Kita kepingin satu kali jalan lulus. Amin ya Allah. Yang nanti jelas, kita rame-rame ke rumah Bapak kalau lulus semua ya. Doakan aja saya sehat dan seterusnya itu lebih dari apa. Amin. Itu saja. Panjang umur Pak, sehat-sehat selalu Bapak. Itu sajalah. Nggak usah yang macam-macam, nggak usah pikirkan macam-macam. Biasa aja ya, fokus kepada apa yang ingin dicapai, itu saja. Tapi ingat, usahanya harus disertai doa, jangan lupa. Oh iya. Walaupun usahanya sibuk apapun Pak ya. Jangan ini ya, ya sesuai dengan milik kita lah. Demikian Bapak dan Ibu, sampai di sini saya akhiri mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.